Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya percaya keadaan kita semuanya baik. Ya, tetap bergairah di dalam Tuhan, amin Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita miliki di dalam kehidupan setiap kita, bergairah di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama. Kita akan melihat, kita akan menangkap bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan khususnya dalam minggu ini. Pesannya seperti ini Bapak Ibu, pesannya adalah siapkan bejana yang kosong untuk diisi. Ya. Siapkan bejana yang kosong untuk diisi. Pesan Tuhan ini tentu sangatlah penting untuk kita sama-sama tangkap dan pelajari Bapak Ibu ya. Hari Selasa kemarin Pak Ishak sudah menyampaikan pesan ini Bapak Ibu. Ada banyak hal yang Pak Ishak sudah jelaskan berkaitan pesan Tuhan dalam minggu ini. Saya percaya kita menangkapnya, kita meresponinya, kita boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kita. Karena itu adalah bagian sangat penting untuk kita sama-sama tangkap Bapak Ibu ya. Langsung saja kepada apa yang menjadi dasar pesan Tuhan Bapak Ibu. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 3. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 3 ini yang mendasari Bapak Ibu apa yang menjadi pesan Tuhan dalam minggu ini. Mari kita sama-sama lihat 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 3 saya akan bacakan untuk kita semuanya Bapak Ibu ya. Firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Dikatakan jangan terlalu sedikitnya. Latar belakang dari perikop ini Bapak Ibu sudah dijabarkan oleh Pak Ishak. Kalau kita melihat ini menceritakan tentang kisah kehidupan seorang janda yang sedang mengalami kesulitan ya. Dan kalau kita melihat dalam perikop itu Bapak Ibu betul-betul ditinggal suami karena memang meninggal. Terus ada utang juga yang mulai penagih datang untuk menagih utang tersebut Bapak Ibu. Bisa dibayangkan ketika sang penagih datang gak ada apa-apa yang untuk membayarnya Bapak Ibu. Gimana ya Bapak? Rasanya tersesak sekali ya. Iya. Rasanya sesuatu yang sulit. Ya tentunya tidak mudah Bapak Ibu ya. Tetapi perjumpaan wanita ini dengan seorang hamba Tuhan, seorang nabi, itu mendatangkan sesuatu yang sangat luar biasa atas kehidupan perempuan ini. Ya. Melalui ketaatan, ya, melalui kepatuhan yang dilakukan atas perintah, ternyata ada sesuatu, ada berkat yang sangat luar biasa yang diterima oleh perempuan janda ini Bapak Ibu dan anaknya. Ya. Ya kita bisa melihat bagaimana perintah itu disampaikan oleh Nabi. Dikatakan apa? Dikatakan pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu. Dikatakan segala tetanggamu. Dikatakan apa? Bejana-bejana kosong. Ya. Jadi ditekankan di sini adalah bejana-bejana kosong. Bukan bejana-bejana yang ada isinya. Tapi yang kosong. Ya. Dikatakan tetapi jangan terlalu sedikit. Ya kan. Bayangan saya gini Bapak Ibu, ketika perintah itu disampaikan sang nabi Bapak Ibu, saya percaya bahwa apakah ada keraguan yang muncul dalam kehidupan wanita ini? Ngapain ngumpul-ngumpulin botol misalnya contohnya gitu. Ngapain ngumpulin bejana yang kosong? Untuk apa gitu ya? Ya. Sedangkan yang ada di rumah itu cuman ada minyak sedikit gitu dari buli-buli. Rasanya gak masuk akal. Tetapi apa yang dilakukan wanita ini Bapak Ibu? Dia bertindak loh. Dia melakukannya. Dia mencari bejana-bejana yang kosong itu. Ketaatan melakukan perintah menghasilkan sesuatu di luar apa yang kita pikirkan. Nilai ketaatan itu sangat penting ternyata. Bagaimana kalau wanita janda ini tidak mentaati apa yang diperintahkan sang nabi Bapak Ibu? Elisa pada saat itu. Gak akan terjadi apapun dalam kehidupan wanita ini. Ya. Sama halnya dalam kehidupan setiap kita. Kita harus memperhatikan setiap perintah-perintah yang Tuhan berikan. Melalui pesan-pesan yang Tuhan berikan, memang berikan kepada setiap kita.
Jangan sampai kita mengabaikannya. Waktu kita mengabaikannya, maka tidak ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi. Berkaitan pesan Tuhan Bapak Ibu, ini yang Tuhan tekankan kepada setiap kita. Pak Ishak sudah jabarkan ini. Nanti kita juga lihat apa yang menjadi inti pesannya. Apa yang Tuhan tekankan Bapak Ibu. Melalui pesan Tuhan khususnya dalam minggu. Ini yang Tuhan tekankan bahwa gini Bapak Ibu. Bahwa selama tersedia bejana yang kosong untuk diisi, maka minyak itu tidak akan berhenti mengalir. Ya. Bejana-bejana yang dimaksud adalah pribadi-pribadi setiap kita orang-orang percaya. Dikatakan apa? Selama tersedia bejana yang kosong untuk diisi, maka minyak itu tidak akan berhenti mengalir. Dikatakan begitu pula dengan kita. Tuhan rindu mengalirkan sesuatu yang berharga yang Ia miliki. Yang Tuhan miliki. Tuhan rindu mengalirkan sesuatu yang luar biasa atas kita, atas umat-umatnya. Artinya sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai tinggi. Bayangkan Bapak Ibu, waktu kita tidak merespon ini, maka aliran-aliran yang dari Tuhan itu terputus begitu saja. Dan Tuhan mencari bejana-bejana tanda kutip adalah pribadi-pribadi orang percaya yang sesuai dengan kerinduan Tuhan. Ada syaratnya loh, Tuhan bicara kemarin. Ada syaratnya mesti kosong, bejana itu mesti kosong. Jangan sampai ketika Tuhan berbicara tentang hal ini kepada setiap kita, Tuhan rindu harus ada bejana yang kosong. Tuhan mau isi apa kalau memang bejana pribadi kita masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya akan masuk kepada inti pesan Tuhan Bapak Ibu ya. Ini inti pesan Tuhan ini harus kita tangkap Bapak Ibu ya. Pak Ishak sudah jabarkan ini buat setiap kita. Begitu jelas ya. Ini yang menjadi inti pesan Tuhannya Bapak Ibu. Ini poin penting kita, hal ini yang kita sama-sama tangkap. Dikatakan gini, Tuhan rindu mengalirkan sesuatu kepada kita. Sesuatu yang dimaksudkan adalah sesuatu yang berharga yang Tuhan miliki. Sesuatu yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Ya. Contoh dari perikop yang mendasari pesan Tuhan, nah itu berbicara tentang minyak. Pak Ishak sudah gambarkan, jelaskan tentang minyak itu. Ya, minyak bisa dimaknai tentang apa? Tentang pengurapan ilahi. Aduh, ada banyak orang-orang percaya tidak mau mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Bisa hal apa lagi? Bisa tentang hikmat. Bisa juga tentang karunia-karunia ilahi yang dari Tuhan. Ya tentunya sesuatu yang bernilai tinggi Bapak Ibu. Dan Tuhan rindu agar setiap kita mengalami hal-hal yang dahsyat yang datang dari Tuhan. Ya. Namun Tuhan mau bejana-bejana tersebut terisi penuh. Terisi penuh maksudnya memang Tuhan yang isi di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang-panjang Bapak Ibu ya. Kita akan melihat dua hal ini Bapak Ibu ya. Apa yang harus kita lakukan agar bejana-bejana tanda kutip ya tersebut terlihat atau didapati kosong sesuai dengan apa yang Tuhan maksud. Ya. Jangan sampai, karena saya renungkan gini Bapak Ibu, jangan sampai kita anggap anggapan kita kosong tapi Tuhan lihat, oh masih ada isi tuh. Masih ada penyembahan-penyembahan, masih ada kepercayaan yang lain yang kita di dalam hidup kita gitu. Ya, kita lihat dua bagian ini Bapak Ibu. Yang pertama gini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus membersihkannya. Kita harus membersihkannya sampai tidak ada hal-hal apapun dalam bejana tanda kutip tersebut Bapak Ibu ya. Sangat sederhana Bapak Ibu ya. Kita harus membersihkannya sampai tidak ada hal-hal apapun dalam bejana tanda kutip tersebut. Ya. Jadi kata kuncinya adalah lakukan pembersihan. Karena kalau tidak dibersihkan maka ada isinya kan. Pertanyaannya adalah siapa yang melakukan pembersihan? Kita atau Tuhan yang melakukan pembersihan? Pribadi kita Bapak Ibu. Setiap pribadi kita, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengambil langkah ini, harus lakukan pembersihan. Karena kalau kita perhatikan syarat yang Tuhan minta adalah
harus bejananya kosong loh. Bagaimana Tuhan mengisi sesuatu yang luar biasa, perkara-perkara yang luar biasa. Sedangkan bejana adalah pribadi kita, ada isinya gitu. Nanti kita mau lihat isinya tuh apa saja sih. Ada hal-hal memang harus kita buang. Hal-hal yang harus kita bersihkan di dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana caranya kan sekarang gitu pertanyaannya. Bagaimana caranya agar bejana tanda kutip itu benar-benar kosong dan bersih. Ya, kalau kita kembali kepada teks kita Bapak Ibu ya. Ketika perintah Nabi sampaikan kepada perempuan janda ini Bapak Ibu. Cari bejana-bejana kepada tetangga-tetanggamu. Ketika perempuan ini mencari dan menemukan, ya, mungkin banyak Bapak Ibu ya kepada tetangga-tetangga. Kira-kira ketika dia balik ke rumah Bapak Ibu ya, ke tempatnya, langsung isi minyak gitu. Pembersihan dulu, dibersihkan dulu. Sekalipun tidak tercatat memang. Kan gak mungkin kalau kita minta ke tetangga sesuatu, kan kita pasti bersihkan lap dulu. Atau ya mungkin disabun dulu. Dalam pengertian sekarang. Ya. Memastikan benar-benar harus bersih. Tidak langsung pinjam atau minta dapat sesuatu langsung isi, gak mungkin. Sama dengan gambaran ketika kita memasuki dalam sebuah rumah yang baru kita harus tempatin gitu. Kan mesti dibersihkan dulu kan. Tidak ujuk-ujuk langsung masuk kan. Dibersihkan dulu. Sekalipun rumahnya baru gitu. Ya. Kalau saya gambarkan gini Bapak Ibu, kalau mungkin bepergian keluar kota ya. Nginap di hotel. Atau langsung masuk, langsung break gitu tidur. Pasti periksa dulu. Kalau saya periksa dulu. Gitu. Gak langsung rebahan. Gak bisa kayak gitu. Periksa dulu. Sama dibersihkan. Harus membersihkan diri kita, pribadi kita ini loh Bapak Ibu. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita pernah belajar tentang melakukan inventarisasi kan. Melihat lagi, mendata lagi mana yang penting, mana yang tidak. Jangan-jangan Bapak Ibu ya tanpa sadar ada sesuatu yang kita isi. Ada sesuatu yang kita masukkan di dalam kehidupan setiap kita. Ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Buat kita selaras. Nah kita mau belajar kepada satu pribadi Bapak Ibu. Satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa menurut saya. Ya. Ya. Membersihkan yang saya maksudkan adalah ketika adanya kejujuran, keterbukaan terhadap diri kita sendiri. Ya. Kalau ada kelemahan kita harus akui memang ada kelemahan. Kalau ada kesombongan memang kita harus akui ada kesombongan. Nah hal-hal itu yang harus kita bersihkan di dalam kehidupan setiap kita. Merasa pintar, merasa pandai, merasa mampu, itulah yang harus kita bersihkan di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 4 Bapak Ibu ya. Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 12. Kalau kita mau belajar kepada pribadi Musa Bapak Ibu, Musa itu sangat berterus terang jujur kepada Tuhan. Dikatakan apa gini, aku tidak pandai berbicara. Pertanyaannya gini, kita mempercayai yang ketika Musa mengatakan tidak pandai berbicara. Dia orang terpendidik loh. Dia orang yang terlatih loh di dalam kerajaan. Tetapi waktu dia berhadapan dengan Tuhan, apa yang dikatakan? Aku ini lemah. Aku gak bisa ngapa-ngapain tanpa Tuhan. Mari kita lihat ya. Di dalam Keluaran pasal 4. Ini berbicara tentang kejujuran, keterbukaan. Bagaimana kita memang dibersihkan, dimurnikan. Sesuai dengan apa yang Tuhan maksud. Ayat 10 mengatakan gini. Lalu kata Musa kepada Tuhan. Tuhan,
Aku ini tidak pandai bicara. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu, sok-sok pandai. Gak mau terlihat, gak pandai. Dikatakan apa? Aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ini pengakuan jujur. Ya. Ayat 11 dikatakan ini, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, itu dahsyat banget Bapak Ibu. Siapakah yang membuat lidah manusia? Nah itu dia. Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah dikatakan, bukankah aku yakni Tuhan? Ayat 12. Oleh sebab itu pergilah. Tuhan gak ngomong karena kamu memang gak pandai berbicara, ya sudah. Musa tidur saja ya. Enggak loh, dikatakan pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Wow, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kita harus melakukan pembersihan. Dengan cara apa? Terbuka. Ada kejujuran di hadapan Tuhan. Bilang saja, Tuhan, saya tidak mampu tanpa Tuhan. Karena waktu terbuka, waktu jujur terhadap Tuhan, Tuhan bilang apa? Siapa yang membuat lidah, dikatakan gitu. Siapa yang membuat orang bisa mendengar? Bukankah aku yakni Tuhan? Dan hebatnya Tuhan adalah, Tuhan limpahkan. Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai lidahmu. Artinya gini, ada perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan limpahkan atas kehidupan Musa. Bagaimana kalau Musa mengatakan, oh Tuhan saya bisa, karena saya terlatih Tuhan. Nggak akan kepake. Tuhan nggak akan limpahkan sesuatu yang dahsyat dari Tuhan atas Musa. Tetapi Musa mengatakan, aku nggak pandai Tuhan. Aku nggak bisa melakukan apapun di luar engkau. Tuhan tantang ulang loh. Siapa yang membuat dia dari Tuhan bilang. Dan kita bisa melihat sepanjang kepemimpinan Musa Bapak Ibu. Ada hal-hal yang dahsyat yang terjadi atas kehidupan umat Israel. Intinya Bapak Ibu sama-sama kita mau belajar. Merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mau mengakui. Dengan secara terbuka. Dengan hati yang jujur. Dengan sikap yang jujur. Datang sama Tuhan. Mari kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 21 Bapak Ibu. Apalagi yang harus sama-sama kita bersihkan Bapak Ibu. Yakobus pasal 1 ayat 21. Dikatakan apa? Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Ya kan? Dan terimalah apa? Dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Pembersihan yang dimaksud adalah. Bagaimana kita bisa membuang segala sesuatu. Yang kotor. Yang tidak sesuai. Dengan nilai-nilai firman Tuhan. Dikatakan apa? Terimalah dengan lembut firman yang tertanam. Firman Tuhan itu kira-kira bernilai gak Bapak Ibu? Oh bernilai. Nah Tuhan tuh mau isi itu di dalam kehidupan setiap kita. Bejana pribadi kita itu mau diisi tentang sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang kekal. Yaitu apa? Firman. Perkataan Tuhan, janji-janji Tuhan. Artinya kita harus betul-betul mengalami pemberesan. Membuang segala sesuatu yang tidak berkenan. Segala sampah, bentuknya apapun Bapak Ibu kita harus buang. Karena gini kan Tuhan mau isi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita.
Jangan sampai kita mengeraskan hati. Tuhan, saya udah bersih, udah. Jangan sampai Bapak Ibu. Saya terbayang ketika Pak Ishak sampaikan kemarin, syaratnya itu mesti kosong loh. Saya merenungkan itu, kosong tuh kayak gimana nih? Pak Ishak sampaikan bukan berarti bodoh ya, bukan gitu ya. Saya merenungkan ulang itu ya. Kalau Tuhan minta kosong berarti kosong. Gitu. Bagaimana kalau ada sedikit? Tuhan minta kosong gitu loh. Bejana yang kosong gitu. Segala kesombongan, kemegahan diri itu Paulus ajarkan itu juga Bapak Ibu. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus Bapak Ibu ya. 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 7. Kita lihat sebentar ini Bapak Ibu ya. Ini kesombongan itu sesuatu yang bahaya sekali Bapak Ibu di dalam kehidupan setiap kita. Sekalipun seorang pelayan pun yang Tuhan percayakan ya. 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 7. Dikatakan gini, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan, ya, jangan melampaui apa yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan segala jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ini tentang kesombongan, tentang memegahkan diri. Bagaimana Tuhan mau pakai? Ini kelas seorang pelayan Tuhan loh. Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Kemegahan diri, merasa mampu, merasa tidak perlu diurapi, dipenuhi oleh Tuhan. Merasa tidak perlu menerima karunia-karunia yang ilahi dari Tuhan karena menganggap dirinya pintar dan bijak. Nah, kita mesti buang itu di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Jadi tugas kita sederhana, lakukan pembersihan Bapak Ibu. Sampai betul-betul Tuhan lihat memang itu kosong. Biar Tuhan isi perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah, ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Yang kedua adalah jangan mengatakan tidak ada lagi bejana tanda kutip. Jangan mengatakan tidak ada lagi bejana yang perlu diisi. Karena kalau kita melihat prinsip yang tertulis di dalam Alkitab, khususnya di ayat 6, Bapak Ibu, dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ya. Kita lihat lagi Bapak Ibu ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 6 berkata seperti ini Bapak Ibu. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, ini yang saya mau tekankan kepada setiap kita Bapak Ibu. Tidak ada lagi bejana. Wow, dikatakan gini, tidak ada lagi bejana. Lalu, gak sampai berhenti di situ Bapak Ibu. Dikatakan apa? Berhentilah minyak itu mengalir. Nah ini prinsip ini yang sama-sama kita lihat. Ketika dikatakan tidak ada lagi bejana, berhenti tuh minyak mengalir. Jadi prinsip yang dapat kita lihat di sini adalah minyak itu berhenti mengalir ketika bejana itu sudah tidak ada. Kalau saya gambarkan Bapak Ibu ya, keran dari sumber itu tertutup. Jadi tidak mengalirkan apa-apapun. Ketika mengatakan sudah cukup, sudah penuh, sudah tidak ada lagi. Kita mesti memahami prinsip ini. Yang membuat minyak berhenti itu bukan dari pihak Tuhan loh. Pak Ishak sudah jabarkan juga kemarin. Tetapi dari pihak kitanya. Dari pihak orang-orang percaya ketika merasa sudah penuh dan tidak perlu diisi lagi. Tentang perkara-perkara yang dari Tuhan. Dari pihak Tuhan selama bejana itu kosong, maka selama itu minyak itu terus mengalir. Waktu kita mengatakan sudah penuh, sudah tidak ada, berhenti itu minyak. Sangat disayangkan Bapak Ibu.
Makanya bayangan saya ketika Nabi itu mengatakan kepada perempuan itu, jangan terlalu sedikit. Mungkin juga ada keraguan, secukupnya saja. Kalau dia mengerti ada sesuatu perkara yang besar, pasti dia carinya lebih banyak lagi. Tapi dia lakukan loh, sesuai dengan kemampuannya. Buat saya Bapak Ibu, selama Tuhan sedang mengalirkan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan setiap kita, jangan bilang sudah cukup. Justru kita harus minta Tuhan tambahkan lagi. Tuhan isi lagi penuh di dalam kehidupan saya. Jadi prinsip itu yang sama-sama kita lihat Bapak Ibu. Ya. Jangan mengatakan sudah penuh, sudah tidak ada. Karena kalau kita ngomong sudah tidak ada, berhenti tuh minyak. Perkara-perkara yang luar biasa berhenti terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Jadi kita mau belajar itu Bapak Ibu ya. Jangan mengatakan sudah penuh. Ya, sangat sederhana Bapak Ibu. Ya. Biarkan Tuhan mengalirkan sesuatu. Tugas kita adalah bejana itu memang harus kosong. Pribadi kita. Biarkan Tuhan isi tentang perkara-perkara ilahi. Sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Artinya jangan membatasi, jangan menutup keran dengan kata-kata kita. Kadang-kadang juga suka mencibir, mana mungkin itu terjadi. Buat saya Bapak Ibu, ketika Tuhan berbicara, ini sangat penting untuk kita sama-sama renungkan. Kita tangkap, kita lakukan bagian kita. Maka ada bagian Tuhan yang mengalirkan, mau menyatakan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan setiap kita. Tentunya perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Saya tidak akan panjang lebar Bapak Ibu. Dua hal ini yang sama-sama kita pelajari, sama-sama kita tangkap. Yang pertama adalah kita harus membersihkannya. Sampai tidak ada hal-hal apapun dalam bejana tanda kutip tersebut Bapak Ibu. Yang kedua, jangan mengatakan tidak ada lagi bejana yang perlu diisi. Saya mau sampaikan kita terus perlu diisi hal-hal perkara yang dari surga. Yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.